Bermain boleh, tapi jangan keseringan dan kebanyakan ya, karena masih ada banyak hal yang harus kita selesaikan kerjakan di rumah. Hai, aku Basar Kerta, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Ini diawali dengan kegiatan di pagi hari. Ini aku mau beresin bekas anak mainan di waktu malamnya loh. Anak kalau main ya nggak apa-apa, kebanyakan juga nggak apa-apa karena memang anak tugasnya untuk main. Beda halnya dengan kita orang dewasa, terlebih buat kita yang sudah berumah tangga, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu keseringan nanti kita kebablasan karena masih ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Slow but sure, nyantai tapi pasti. Ya emang boleh, tetapi jangan kita terlalu nyantai banget. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada banyak banget pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Coba deh diperhatikan, ada pasti sisi-sisi rumah yang harus kita bersihkan. Ada sisi rumah yang tidak pernah kita sentuh untuk kita bersihkan. Ada mungkin beberapa rumah kita yang perlu diperbaiki, ada mungkin ada barang-barang yang harus diganti, yang harus diservis. Terlebih pekerjaan rumah itu memang pekerjaan yang gak ada habisnya. Yang lebih memahami betul tentang pekerjaan harian di rumah ya memang kebiasaannya dan kebanyakannya itu adalah ibu-ibu ya. Amat jarang deh kalau bapak-bapak itu memperhatikan pekerjaan harian di rumah. Padahal pada dasarnya urusan rumah merupakan urusan tanggung jawab kita bersama, tidak mengandalkan istri saja untuk mengerjakannya. Nah, kalau aku pribadi sih saranin baiknya kita sebagai suami juga sesekali itu boleh deh main langsung gitu. Bagaimana kondisi rumah. Sebisa mungkin kita bagi-bagi tugas. Kalaupun nggak bisa bagi-bagi tugas, setidaknya itu ya kita sadar diri aja. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi siapa yang berkesempatan ya kerjakan saja. Karena rumah nggak akan bersih dan nggak akan rapi kalau bukan kita sang pemiliknya untuk membersihkan dan merapikannya. Apalagi nih ketika kita punya anak yang lagi aktif-aktifnya main, terutama ya, pasti deh rumah itu berantakan banget. Aku rasa deh semua pasti merasakan yang namanya di fase ini. Fase dimana ibu rumah tangga ngerasain bener-bener ribet banget, bener-bener repot banget gitu. Maka disinilah kita sebagai suami itu harus memahami kondisi yang seperti ini ya. Kita juga harus bisa mengambil alih beberapa peran, mengambil beberapa pekerjaan, masuk dan kerjakan. Nggak perlu gengsi, ini adalah niatkan ibadah saja. Tidak akan menurunkan harkat dan derajat kita sebagai suami dan laki-laki. Nah kalau sudah niat ibadah, insya Allah kita akan ikhlas untuk menjalaninya. Lanjut lagi, sekarang ini aku mau beres-beresin sapu-sapu di bagian gang depan rumah. Sebenarnya itu sepanjang gang ini sering banget aku bersihkan, tapi agak lumayan malu gitu dan gak enakan gitu bikin videonya. Nanti dibilangnya apa-apa gitu, ya udah deh di depan gang aja aku sapunya, cukup diambil dari dalam gitu ya, taruh kameranya. Entar kalau kameranya terpampang nyata gitu ya di sepanjang gang itu kan rasanya nggak enak gitu. Ya mungkin saja orang akan bernilai macam-macam gitu. Padahal kan memang dasarnya aku suka banget sama sesuatu yang bersih, sama sesuatu yang rapi. Nggak suka gitu sama yang kotor, yang berantakan. Tapi yang namanya komentar orang kan berbeda-beda. Nanti dibilangnya bersihin gang ini karena konten, karena memang kebutuhan kamera aja. Pada dasarnya jauh dari mengenal dunia perkontenan seperti ini, ya memang suka banget yang namanya bebersih rumah. Setelah di bagian gang luar rumah itu, lanjut lagi sekarang ini ku di bagian halaman rumah aja. Udah berapa bulan terakhir ini cuaca panas banget, bener-bener gerah ya. Se-Indonesia Raya deh kayaknya begitu, atau mungkin di Lombok saja. Padahal aku tuh tinggalnya di dataran tinggi dan memang dingin gitu. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ini bener-bener panas banget, bener-bener gerah gitu. Jadi nggak tahan gitu kalau misalkan udah siangan beraktivitas. Makanya masih pagi ini sekitar udah jam setengah 8 deh, ini 7-an lebih, belum jam 8. Ini udah cuacanya panas banget. Di sosmed juga udah pada banyak yang ngeluh, pada bikin status bener-bener panas banget. Tapi setidaknya kalau kita punya tanaman di halaman kecil, walaupun sempit, itu insya Allah sedikit tidak bisa membantu ya dengan cuaca yang sepanas ini. Setidaknya perasaan seger aja, mata juga nggak silau-silau banget. Kebayang nggak ini halaman kalau misalkan tidak ada tanaman sama sekali, maka akan terasa panas dan kering banget. Beberapa tanaman ini juga udah pada banyak yang layu, udah pada banyak yang lama banget pertumbuhannya. Tapi kayaknya sebentar lagi musim hujan, jadi akan tumbuh subur kembali. Ini aku sering selalu saranin ya buat teman-teman semuanya bahwa di musim hujan itu masa kita untuk memulai menanam-nanam gitu. Walaupun halaman kita sempit, walaupun tidak luas begitu, coba deh mana-mana kita itu
itu punya berapa pot gitu atau pakai polybag aja, kita harus punya tanaman yang hijau yang ada daun-daunnya. Nah, pada saat musim panas seperti ini, setidaknya itu bisa terbantukan, bener deh. Setidaknya perasaan aja gitu yang seger. Selesai beres-beresnya, lanjut lagi. Sekarang ini aku mau kasih oli gerbang yang ini, karena relnya itu udah pada kering, jadinya kalau didorong-dorong itu suaranya rame banget, nggak enakan gitu sama tetangga. Jadi sekarang ini aku menggunakan oli bekas aja yang udah aku dapetin di bengkel pas lagi servis motor gitu. Pas aku minta oli bekasnya, si tukang bengkelnya itu nanya ini oli mau dipakai apa, dan aku bilang mau aku kasih rel gerbang gitu biar lembut gitu pas lagi didorong-dorong, karena udah kasar banget suaranya besar. Makanya aku disaranin menggunakan kuas, karena sebelum-belumnya itu aku tidak pernah menggunakan kuas. Aku cukup menggunakan botol kayak kecap atau saus gitu loh, tinggal disemprotin aja. Nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba aku nggak pernah kepikiran sama sekali menggunakan kuas. Dan aku mikir, oh iya ya, kenapa nggak begitu dari dulu? Jadi lumayan hemat gitu untuk menggunakan olinya. Jadi menurut aku ini merupakan salah satu tips ya buat teman-teman yang punya rel gerbang seperti ini. Jadi kalau tarikannya itu kasar, terus suaranya juga besar, jadi cukup menggunakan oli bekas aja di bagian relnya itu dikuas-kuasin gitu. Nanti akan tarikannya menjadi lembut dan suaranya juga tentunya tidak terlalu besar. Selesai perbaiki rel gerbangnya, sekarang saatnya aku udah mau buang sampah. Udah jadwalnya gitu sekali seminggu. Biasa kalau lagi hari libur kerja, aku tuh buang sampah dan seinisiatif sendiri gitu untuk buang sampahnya, karena di kampungku tuh nggak ada petugas khusus yang ngambil sampah. Jadi kalau di kota-kota itu kan memang kita taruh aja tuh di depan gerbang, nanti ada petugasnya yang ngambil. Tapi kalau di kampungku itu ya memang kita harus buang sampah sendiri karena memang nggak ada petugasnya. Jadi yang rajin buang sampah rumahnya akan bersih, yang nggak rajin buang sampah ya akan berantakan, punya sampah sendiri gitu di halamannya.